Turunanmu akan menduduki, akan menguasai the gate of your enemy, pintu gerbang daripada musuhmu. Nah, apa itu pintu gerbang? Pintu gerbang tempat di mana para pemimpin itu tinggal, duduk dan menentukan arahan kepemimpinan atas sebuah kota. Di zaman itu, pintu gerbang tempat para pemimpin. Dan Alkitab mengatakan, keturunanmu, kata Tuhan, keturunan Abraham akan menduduki gerbang daripada musuhmu. Sesuatu yang sifatnya pemerintahan, sesuatu yang ketika diputuskan akan berakibat begitu besar kepada orang-orang di sekitarnya. Tuhan berkata, itu akan kamu duduki. Tuhan tidak berkata kepada Abraham, kamu akan mendudukinya. Dia berkata begini, keturunanmu akan mendudukinya. Nah, siapa yang tahu bahwa di dalam Kristus kita adalah keturunan Abraham? Coba lihat ayatnya. Buka surat Galatia dengan cepat. Surat Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-29. Galatia pasal 3, ayat yang ke-29. Alkitab berkata begini, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Apa janjinya? Bahwa keturunanmu akan menguasai gerbang-gerbang daripada musuhmu. Kita adalah milik Kristus. Kita keturunan Abraham. Di dalam Kristus kita berhak mendapatkan janji Tuhan yang berkata bahwa engkau akan menduduki gerbang daripada musuhmu. Semua yang sifatnya kepemimpinan, yang sifatnya pemerintahan, yang menyangkut akan kehidupan rakyat banyak, Tuhan berkata itu ada di gerbang dan kita akan bisa menguasai dan mendudukinya. Kekristenan bukan sekedar hanya bicara tentang berkat dan keselamatan, tapi kekristenan bicara soal bagaimana kita membangun, menghadirkan kerajaan surga di tengah-tengah kita. Artinya kalau bicara soal kingdom of God, kerajaan Tuhan, tidak ada lain kecuali kita berkata, pemerintahan dari Tuhan akan turun di tengah-tengah kita. Pagi ini akan jadi sebuah pagi yang menentukan kalau rohmu bisa mengerti. Saya tahu tidak semua orang memahami akan pentingnya apa yang Tuhan mau buat bagi kita dan bersama kita pagi ini. Saya berkata kepada saudara, semalaman nyaris tidak tidur. Tuhan bicara begitu banyak, di roh saya berjaga-jaga. Dan saya mengerti satu hal, ini pagi sangat urgent sekali. Tidak banyak mungkin orang yang menyadari bahwa ketika Anda datang kemari, sesuatu yang sangat besar dan kuat untuk masa depan bangsa kita sedang ditentukan hari-hari ini. Dan saya berdoa gereja bisa memahami kita dipanggil hari ini untuk sesuatu tugas yang sangat penting. Saya berharap Anda tidak hadir sekedar karena kita ada kebaktian atau doa pagi seperti ini. Tapi biarkan mulai pagi ini rohmu bisa mengerti sesuatu yang penting sedang ditentukan hari-hari ini. Nah, sekarang kita lihat lebih jauh ayat terakhir dalam Matius pasal yang ke-16. Matius pasal yang ke-16. Ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18 bahkan 19. Perhatikan, ini sama dengan yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Yesus bicara tentang kita, tentang gerejanya. Matius 16 ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku atau gerejaku. Nah, seperti apa jemaat yang Tuhan dirikan? Dia berkata, dan alam maut tidak akan menguasainya. Sebetulnya bukan alam maut,
tapi dikatakan Alkitab, and the gate of hell, dan gerbang neraka tidak akan bisa menguasai atau mengalahkannya. Kita adalah keturunan Abraham. Gerbang neraka tidak akan menguasai kita, tapi kita akan menaklukkan, menguasai gerbang-gerbang musuh kita. Saudara, ini hak orang percaya. Ini legalitas yang kita punya. Dengan legalitas ini, saya berdoa, kita akan bangkit, kita berdiri, kita buat sesuatu buat bangsa kita lewat doa-doa kita. Ayat berikutnya, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Tuhan berkata, aku berikan kepadamu kunci-kunci kerajaan surga. Apapun dengan legalitas ini, yang hari ini kita mau ikat akan terikat, yang kita mau lepaskan akan terlepaskan. Mari perang dengan pengertian, mari perang dengan understanding. Anda dan saya punya hak untuk possessing the gates of the enemy, untuk menaklukkan, menguasai gerbang-gerbang dari musuh kita. And the gates of hell, dan pintu bahkan gerbang neraka tidak akan pernah bisa menaklukkan dan menguasai kita. Hari ini mari berdiri buat bangsa dan negara kita. Mari berkata, pemerintahan Tuhan turun di tengah-tengah bangsa kita. Pemerintahan dari kerajaan surga hadir buat bangsa ini. Dan sesuatu yang ajaib akan terjadi sejak hari ini. Anda akan lihat sebuah perubahan yang luar biasa. Kalau kita mau sungguh-sungguh berdiri bagi bangsa dan negara kita. Saya minta dengan hormat semua bangkit berdiri sekarang. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Arahkan hatimu kepada berdiri dengan cepat saudara. Lakukan sesuatu yang akan membuat sesuatu berubah. Dengerin baik-baik. Dengerin baik-baik. Saya minta bagian lingkar yang luar, yang ujung sana, dan ujung sana. Kalau Anda berkelompok kecil, bisakah bergabung saja supaya kekuatan Anda dengan gampang bisa menyatu. Jangan terpencar, saudara. Anda tahu kalau Anda bertempur, Anda terpencar sendiri, tidak ada bantuan orang lain, kekuatanmu akan sangat kecil, dan saudara tidak akan pernah bisa kuat. Kalau bisa, yang pegang bendera, angkat tinggi-tinggi, gabungkan kekuatan Anda, jangan terpencar, supaya kita bisa perang dengan kekuatan penuh. Oke, bagian luar, saya minta buat satu hal. Hari ini bagian saudara adalah Anda berbahasa roh yang kuat. Selama kita berdoa, selama kita buat peperangan, bagian luar, bahasa roh, sampai nanti ada instruksi lebih jauh. Oke, bagian yang kedua, saya minta bagian kelompoknya Pak Sugi dan kelompoknya Thomas sebelah kiri dan kanan ini buat pengakuan perlindungan. Ucapkan ayat-ayat perlindungan dengan kuat. Yang ujung-ujung atas bahasa roh, yang kiri dan kanan buat ayat-ayat perlindungan. Ucapkan dengan keras ayat-ayat perlindungan. Ucapkan apapun yang Tuhan taruhkan di hati. Baca firman. Kemudian saya berdoa, yang saya minta bagian yang tengah, ada 4 bagian ini. Ini harus jadi bagian pemukul yang kuat. Saudara bahasa roh dulu, sampai nanti ada instruksi untuk kita buat sesuatu, dan kita akan thinking sesuatu. Dan pada saatnya nanti, semua bersorak-sorai, kita akan duduki gerbang-gerbang musuh. Kita akan ambil kekuasaan dari orang yang tidak berhak mendapatkannya. Sebab pemerintahan Tuhan harus turun atas bangsa dan negara kita. Saya bicara soal alam roh, dan itu harus diputuskan dalam hari-hari ini. Sebagai gereja, kenapa Tuhan panggil kita untuk bangun pasukan? Ini waktunya, tidak ada waktu lain kecuali hari-hari ini. Dan saya berdoa, kita akan keluar dan kita akan jalan dengan kekuatan Tuhan. Amen, saudara. Mari semua angkat tangan. Ya rapat sekiri mata haramata sekiri mata kalamata kurang sekiri mata sukoro mata kalamata ini karam sukoro mata sekiri mata kaya mata kulo mata kalamata ya ramata sukoro mata sekiri mata kalamata ina mata koro mata sekiri mata kalamata kolo nekere sikara mata koro mata kalamata kita harus koro mata kalamata kore mata kalamata Tuhan
dengar baik-baik. Kita akan sembah Tuhan dulu. Saya akan minta kelompoknya Pak Sugi akan mulai keluar dan muter Holy Stadium sekali aja. Sambil buat ayat perlindungan, jalan bawa Alkitab, ucapkan perkataan firman, muter buat pertahanan, jalan keluar. Pagi ini saya tahu ada sesuatu yang berbeda, ada pressure, tekanan yang sangat beda dengan hari-hari sebelumnya. Dia tahu apa yang kita mau buat, dan ini bukan peperangan yang terlalu gampang seperti yang orang pikir. Mari bergerak Pak, bergerak, bawa pasukannya, ikut dengan Pak Sugi, bawa Alkitab, ucapkan perkataan pertahanan. Yang di atas tetap bahasa roh, tetap bahasa roh, tetap bahasa roh. Jangan berhenti. Yang lain Anda arahkan hati sembah Tuhan. Mari semua angkat tangan, 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 semua angkat tangan. Mari ucapkan sama-sama dengan kuat dalam nama Yesus. Aku percaya, aku kuat, aku percaya di dalam nama Yesus. Aku kuat di dalam nama Yesus. Aku perkasa, aku lebih dari pemenang di dalam Kristus yang menguatkan aku. Aku sanggup melakukan segala perkara bersama Kristus yang menguatkan aku. Aku percaya di dalam nama Yesus. Tuhan telah memberikan kepadaku kuasa untuk menguasai gerbang musuh di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus.
Kami ambil hari ini kunci emas yang besar itu atas bangsa ini. Jadi milik Yesus dan gerejanya. Dan sejak hari ini kerajaan sorga ditegakkan atas bangsa ini. Kami ambil kunci emas yang besar itu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setan, kau tidak lagi berkuasa mulai hari ini. Engkau tidak lagi berkuasa atas bangsa ini mulai hari ini. Tidak ada lagi perjanjian dengan engkau untuk memerintah bangsa ini. Yang ada perjanjian baru dengan Yesus Raja di atas segala raja. Di dalam nama Yesus. Dan mau berkata, pemerintahan Tuhan turun di tengah-tengah kami. Kerajaan Tuhan turun pada bangsa Indonesia ini. Di dalam nama Yesus. Kami mau katakan jiwa-jiwa kami darah. Jiwa-jiwa kami darah. Jiwa-jiwa kami darah. Masuk dalam nama Yesus. Sebab rumah Tuhan harus penuh. Masuk. 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 Rumahku harus penuh. Tuhan berkata rumahku harus penuh. Rumahku harus penuh. Kami darah kekayaan. Kelimpahan dari seberang lautan datang. Buat orang-orang yang percaya. Dan Tuhan kau yang berkata. Tentara pasukan yang menang perang. Dia boleh menikmati jarahan. Amen. Kami terima jarahan kami pagi ini. Haleluya. Sahara mata sekiri mata kalama. Ikara sekiri mata korono mata kalama. Isata karala posi karala mata kalama. Sende karala manto korono posi karala. Yang pegang panji masuk ke depan. 12 yang pegang panji masuk ke depan. Ucapkan berkat buat bangsa kita. Semua secara bergantian mengucapkan berkat. Melepaskan blessing. Lakukan, katakan apa yang Tuhan sampaikan di hati. Yang lain aminkan. Di dalam nama Yesus. Biar ini jadi. Biar ini jadi. Sementara mereka mengaminkan, Anda boleh bunyikan alat musik saudara, Anda boleh teriak, Anda boleh sorak-sorai. Jadi seperti yang diucapkan. Karena Tuhan sudah waktunya memerintah di atas bangsa dan negara yang besar ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah Indonesia baru dalam tangan Tuhan. Pengadilan, kebenaran, kejujuran di tengah-tengah Indonesia baru atas pemerintahan Raja segala raja Yesus Kristus Tuhan. Di dalam tangannya semuanya diatur Dia. Tuhan adalah Tuhan. Perintah-perintahnya, ketetapan-ketetapannya, sungguh satu kerajaan dan seluruh
terjadi di Indonesia. Rakyatnya dibangun, dipulihkan, pemerintahnya takut akan Tuhan. Dari presiden sampai ke pemerintahan yang terkecil mengalami lawatan Tuhan. Gereja Tuhan bangkit, gereja Tuhan bangkit, gereja Tuhan bangkit, gereja Tuhan bangkit, gereja Tuhan bangkit. Jadi terang, bangsa Indonesia dipulihkan, mengalami pemulihan dalam nama Yesus. Amin. Kemiskinan dipatahkan, kemiskinan dipatahkan, kemiskinan dipatahkan. Kelimpahan, kelimpahan, kelimpahan. Penyakit dipatahkan di dalam nama Yesus. Baik, sembuh, sejahtera, bangsa Indonesia sejahtera. Pintu gerbang kami akan terbuka senantiasa. Pintu gerbang bangsa ini akan terbuka senantiasa, siang dan malam, sehingga kekayaan bangsa-bangsa akan masuk dalam bangsa kami di dalam nama Yesus. Tidak ada kemiskinan, tidak ada kebodohan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang ada yang kelimpahan, hikmat Tuhan, takut akan Tuhan turun atas bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Pemerintah Tuhan yang tercatat di Indonesia, Tuhan yang pegang kendali pemerintahan. Indonesia diberkati, Indonesia mengalami pembaruan. Oleh Tuhan takut akan Tuhan. Dan Indonesia bebas dari korupsi. Indonesia memberikan pinjaman
Bangsa ini akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Indonesia jadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Indonesia jadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Sekarang mari kita minta tahun ini, kita minta 50.000 jiwa. Kita minta 50.000 jiwa. Tuhan berikan di tengah-tengah kita. Yang setuju katakan amin. Katakan 50.000. meteraikan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus dengan meterai surgawi sendiri. Jadi dalam nama Yesus. Dan terima kasih untuk pagi ini. Berkati semua yang hadir. Engkau mengerti, engkau punya pasukan dan pelaksana firman yang kuat di tengah-tengah kami. Sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, hidup kami diberkati Tuhan. Kami akan terus memperkatakan mandat dan berkat yang Tuhan beri. Dan kami tahu kami akan kawal terus sampai jadi seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Bapak, kami mau tugas. Kerjakan tugas kami, sekolah, kerja, dan banyak hal yang lain. Melayani Engkau dan yang lain. Biar berkat terbaik turun hari ini. Kasih dari Allah Bapa, anugerah yang besar dalam Kristus Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal dalam hidup kami pagi ini sampai selama-lamanya, demi nama Tuhan Yesus. Semua berkata